Selanjutnya kita akan mengkaji kitab Ihya ya. Kitab Ihya sudah sampai pada pembahasan Adabus Safar. Ya. Imam Ghazali ya, cukup detail ya memberikan panduan-panduan, termasuk yang di Ihya ini sedang bahas safar. Safar itu ya perjalanan meninggalkan rumah menuju suatu tempat, apakah itu masih dalam lingkup ya luar, dalam kota, luar kota, atau luar pulau, atau luar negeri gitu. Nah, pembagian yang berikutnya al-qismu as-sani, pembagian yang kedua ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang rusuh fasilitas rusuh bagi para mufassir dalam perjalanan ya, sampai ada rusuh yang ke-7, maka malam ini kita akan membahas tentang ma yatajaddadu minal wadhifah bisababis safar, yaitu apa yang harus dilakukan ya pada saat posisi kita itu sedang dalam perjalanan. Wadhifah apa? Tugas apa yang pokok ketika posisi kita menjadi musafir? Imam Ghazali menjelaskan wahwa ilmul qiblah wal awqat. Ternyata yang paling penting ketika kita keluar dari rumah, kita menuju suatu tempat yang jauh, kita harus tahu ilmu qiblah wal awqat, tahu ilmu terkait dengan arah kiblat. Ya, sekarang ya sudah zaman modern ya, sudah ada kompas dan sudah ada fasilitas di HP itu untuk mengetahui arah kiblat. Jadi kita tidak repot-repot seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu ini kan kitab ini ditulis pada abad 12 yang saat itu ya masih serba alami. Belum ada teknologi. Kendaraan aja masih kendaraan tradisional, yaitu menggunakan unta, menggunakan keledai gitu. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya ini harus dipahami dengan pemahaman yang kontekstual. Jangan dipahami tekstual. Sebab kalau memahami secara tekstual kita akan kembali pada abad 12. Tapi kalau kita memahami secara kontekstual, contoh berkaitan dengan ilmu qiblah. Ya sekarang ya kompas kiblat, menentukan arah kiblat itu sudah banyak fasilitas itu. Ya ada Google Map yang langsung kita bisa tahu arah posisi kita. Dan sekarang petunjuk ya di HP soal kiblat itu juga bisa kita temukan, bisa kita cari gitu. Artinya tidak sesulit pada zaman Imam Ghazali ya, karena sudah dibantu dengan teknologi. Ya, seperti kita di sini ya, kalau kita megang HP itu kan ada beberapa HP yang punya fasilitas untuk arah kiblat. Kita hanya sentuh kemudian kita arahkan, itu nanti sudah kelihatan posisi kiblat itu ke arah mana. Itu sudah terbantu dengan teknologi. Wal awqat dan awqat ya. Jadi ini semua sudah menjadi mudah di zaman sekarang karena semua sudah ada di HP. Menentukan waktu sholat ya itu 5 waktu ya, semua sudah ada di dalam HP. Menentukan kiblat ya kita di mana ya selama HP-nya itu ada paketannya hidup ya itu akan membantu untuk mencari arah kiblat dan waktu itu. Jadi ini
harus dimaknai sesuai dengan konteksnya. Ya, jangan memaknai tekstual kita mundur, harus menyesuaikan situasi pada abad 12. Ya. Wadzalika aidon, dan demikian itu juga wajib fil hador di rumah. Ya, tentu kalau kita di rumah soal kiblah dan waktu sholat, ya kita sudah sangat terbantu kalau kita hidup di Indonesia ya. Hampir 5 waktu itu mushola masjid banyak yang mengumandangkan azan itu. Jadi kita tidak terlalu sulit. Beda dengan kalau kita merasakan ya perjalanan di negara-negara yang non-Islam gitu ya. Ya, seperti kalau kita keluar negeri gitu ya. Itu kita merasakan sepi gitu. Sepi nggak dengar azan. Kalau di Indonesia itu kan, apalagi di Jawa ya, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan itu azan pakai speaker itu sudah menjadi hal yang biasa. Itu. Tapi kalau kita di luar negeri ya, beberapa kali ya, pengalaman ya, itu terasa ya hening nggak ada azan itu. Akhirnya mau nggak mau harus kita menyesuaikan, memahami waktu ya, karena perubahan waktu antara di Indonesia, di Inggris, di Rusia itu sangat berbeda ya. Kalau kita masih pakai pikiran Indonesia atau waktu Indonesia, itu sudah tidak pas lagi. Ini contoh ya soal kiblat. Ini terkait dengan penjelasan dalam kitab ini kiblat. Kalau kita di Indonesia posisi kiblat itu ya semua sudah mafhum lah, pasti arahnya ke barat. Itu. Saya pernah ada pengalaman waktu di Inggris ya. Di Inggris saya untuk menentukan arah kiblat bingung. Karena ini tidak tahu posisinya di mana. Ketika sore itu saya melihat, oh matahari terbenamnya itu arah sana. Nah, ketika sholat asar, akhirnya saya posisinya menghadap sana sebagaimana kayak di Indonesia. Oh iya, berarti arah sana. Tapi ketika saya baru dapat 1 rakaat, tiba-tiba ada kesadaran, saya ini kan di Inggris. Ini kalau posisi saya menghadap kayak di Indonesia karena mataharinya di sana, kemudian kita samakan, ya sama saja kita bisa membelakangi Ka'bah. Gitu. Akhirnya putar arah. Gitu. Ini dari sisi kiblat. Kemudian dari sisi waktu juga berubah. Ya. Kita di Indonesia misalkan biasa megang jam 17 ya 48 atau 17.50 itu sudah mendekati waktu maghrib. Nah, ini sangat berbeda jauh kalau kita ke daerah Eropa dan sekitarnya. Contoh Inggris. Inggris itu ya walaupun asarnya itu ya tidak jauh ya, masih menjelang sore kita waktu asar. Ternyata dari waktu asar sampai maghrib itu panjang. Saya pikir kan waktu itu jam 5 atau 6 itu kan sudah apalagi sebentar lagi maghrib. Ternyata maghribnya itu ya mendekati jam 9. Itu, mendekati jam 9.10 ya kalau nggak salah. Jam 9.10 baru maghrib. Itu.
ternyata panjang bener di sana itu. Kemudian pengalaman lagi ya, waktu saya ke Rusia juga sama, karena sudah ada pengalaman di Inggris itu, di Rusia juga ada perubahan waktu. Dia lebih panjang lagi. Nah, itu bisa masuk ke jam 11. Jam 11 malam itu baru maghrib. Terus tidak lama isya. Jam 2 itu sudah subuh. Jadi waktu malamnya itu cukup sebentar. Jadi jam 2 pagi itu sudah sholat subuh. Nah, kalau kita masih pakai jam Indonesia, sholat subuhnya jam 6 atau jam 5 ya udah ketinggalan gitu. Makanya di sini Imam Ghazali memberikan 2 catatan penting, yaitu ilmu qiblah. Ya, ini harus tahu. Yang kedua ilmu auqat, ya, ilmu tentang waktu tadi. Sebab seperti di Inggris ya, itu dengan Rusia pun sudah berbeda lagi ya, subuhnya tuh sudah berbeda. Tapi kalau di Rusia itu habis subuh terus tidur lagi ya, nanti bangun-bangun ya jam 7 mulai masuk aktivitas kegiatan duniawi gitu. Ya, jadi ini penting apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya, secara substansi yang harus kita ketahui adalah soal kiblah dan soal auqat. Nah, tapi kita zaman sekarang sudah sangat terbantu ya dengan fasilitas di HP, itu arah kiblat itu dimanapun kita berada itu insya Allah ya mendekati ya kebenaran. Dibandingkan kita sama sekali nggak ada pegangan atau rujukan. Gitu. Begitu juga kalau di saat kita bepergian ya, misalkan di hotel-hotel. Ya sekarang sudah banyak hotel-hotel baik ya di berbagai wilayah. Itu selalu di kamarnya itu ada arah kiblat. Itu sudah mulai banyak yang seperti itu. Karena ya kebutuhan kita sebagai orang muslim ya pasti sholat ini kan kiblatnya harus benar. Tapi kalau memang kita sudah ikhtiar tidak tahu, tidak punya alat dan tidak tahu, kemudian kita udah bismillah ya keyakinan saya kiblatnya arah sini, ya tidak apa-apa. Karena tidak ada alat bantu yang bisa menunjukkan arah kiblat atau waktu. Ya. Jadi akan terasa sekali ya kalau kita keluar negeri itu ya terutama soal waktu dan arah kiblat. Tapi saya baru merasa mendengar azan di luar negeri itu saat di Cordoba, ya, di Spanyol. Itu subuh-subuh ya saya mendengar bukan subuh, isya, sholat isya. Kok ada suara adzan gitu. Setelah saya tanya-tanya ternyata ada musola nggak jauh dari ya Cordoba itu. Oh, saya ya alhamdulillah ya mendengar suara azan di sekitar Cordoba yaitu adzan isya. Itu rasanya senang banget itu mendengarkan adzan itu. Karena di wilayah Spanyol itu yang rame Sabtu Minggu itu gereja. Gereja itu Sabtu Minggu padat. Tapi kalau di Inggris dan sekitarnya justru gereja sepi, nggak ada yang aktif di gereja ya kecuali kegiatan-kegiatan tertentu. Gitu. Ya, kita lanjut.
Walakin fil hadur man yakfihi min mihrab muttafaq alaih yuhnihi an talabil qiblah wa mu'adzin jura'il waqtu fa yuhnihi an talabil ilmi waqti. Ya. Kalau posisi kita fil hadur itu ya kayak kita di rumah inilah. Ini kita sudah enggak pusing-pusing lagi soal waktu maghrib, isya, subuh, duhur, asar itu enggak pusing. Karena speaker ini selalu adzan gitu ya. Seperti posisi di sini ini dikepung speaker ya. Dari arah kanan ada masjid. Kemudian sebelah sana ada musola, sebelah sana ada masjid. Belakang ada ya musola atau masjid itu. Jadi dan jaraknya enggak terlalu jauh. Artinya ya selalu mendengarkan adzan, jadi tidak begitu repot ya. Dengan memahami waktu-waktu sholat itu penting bagi muadzin supaya yura'il waqta, dia bisa menjaga waktu ya, fa yughnihi an talabil ilmi waqti, dan kalau dia sudah tahu persis ya, sekarang jam di masjid-masjid itu sudah terpasang jam-jam yang digital yang itu selalu ada waktu untuk mengingatkan ya, sebelum masuk waktu sholat fardu gitu. Bahkan sudah ada yang modelnya setelah adzan kemudian menunjukkan waktu qomat, itu pun sudah ada gitu. Jadi ini kita dibantu ya banyak teknologi modern yang bisa digunakan membantu dalam mencari waktu sholat. Wal musafir qad tasabbaha alaihil qiblah. Ya, bagi musafir yang memang tidak memahami wilayah itu ya terkadang bingung soal kiblat, itu bingung. Ya sering yang saya alami ya, kalau kita keluar negeri tidur di hotel gitu, itu pasti nyari kiblah itu ya menggunakan keyakinan gitu. Apalagi kalau HP kita pas paketannya enggak aktif di luar negeri gitu. Tapi kalau kita luar negerinya itu Timur Tengah itu ya, Mesir, Lebanon atau Afrika, Aljazair, kemudian Dubai, Arab Saudi, itu masih dengar adzan gitu, masih banyak azan di sana. Waqad yaltabisu alaihil waqtu fala ya budda lahu minal ilmi. Ya, maka bagi orang musafir yang belum memahami wilayah dan dia masih terjadi ya kebingungan ya, maka lebih baik dia harus wala budda lahu minal ilmi, harus memiliki pengetahuan bi adilatil kiblah, dengan penunjuk kiblat ya, wal mawaqit dan waktu. Amma adilatul kiblah fa ya salah satu aqyamin. Adapun petunjuk kiblah itu ada 3. Ini Imam Ghazali ya sudah memetakan untuk petunjuk arah kiblat itu ada 3. Yang pertama ardiyah. Ardiyah itu ya bersifat bumi ya. Kal istidlal bil jabal, seperti ya, petunjuk melihat gunung. Ya, ini kalau daerahnya pegunungan. Oh itu gunung A, gunung B. Oh berarti posisinya kiblat ke sana. Ini kalau di daerah yang gunungnya itu kelihatan besar. Ya, wal qura dan desa, wal anhar dan sungai. Ya, sungai ini menurut masyarakat ini arahnya ke arah kiblat atau ke arah barat. Oh berarti ya ngikutin ini gitu. Jadi sudah ada informasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Ini yang sifatnya ardiyah. Yang kedua hawaiyah. Hawaiyah itu berkaitan dengan
udara ya. Kal istidlal biriyah, seperti mencari petunjuk dengan angin. Simaliha, angin dari arah utara ya. Wa junubiha, angin dari arah selatan. Nah, ini kan harus orang yang ahli ya, seperti orang yang di tengah lautan itu bisa pakai ini ya. Wasya wa sobaha, dan angin dari arah timur. Waduburoha, dan kebalikannya dari arah timur berarti dari arah barat. Itu. Nah, ini oleh Imam Ghazali ini bisa menjadi petanda. Ya, terutama orang yang ada di laut nelayan ya, itu tanda-tanda riyah angin itu bisa menjadi petunjuk ya. Wasamaiyah, dan yang ketiga yang bisa menjadi petunjuk itu yaitu yang sifatnya langit. Wahya, yaitu an-nujum, bintang-bintang. Ya, bintang-bintang yang ada di langit ini juga bisa menjadi petunjuk ya bagi para nelayan atau bagi para musafir yang ya belum memahami wilayah. Itu. Fa'amal ardiyah wal hawaiyah. Dan adapun yang berkait dengan bumi dan udara, fatah talibu fitilafil bilad, ya, setiap negara berbeda, nggak bisa kita samakan antara Indonesia dengan Mesir, ya, karena sudah berbeda wilayahnya. Maka Imam Ghazali menjelaskan setiap negara berbeda. Farubba tariqin fi jabal murtafiun ya'lamu annahu ala yamin mustaqbal aw simalihi aw waru'ihi aw kitamihi. Ini maksudnya kalau kita masuk ke wilayah daerah yang di situ ada gunung besar, dan gunung besar itu posisinya sudah dipahami apakah di barat, di timur, di utara, lah kemudian kira-kira dari posisi itu bisa diambil titik, oh berarti kiblatnya arahnya sana gitu. Karena kalau gunung itu kan dia tidak berubah-ubah gitu. Fal ya'lam, maka ketahuilah dzalika, demikian, wal yafhamhu, dan pahamilah. Wa kadzalika, dan demikian gitu, ariyah, yaitu angin. Qad tadullu fi ba'dil bilad fal yafham dzalik. Angin juga sama, setiap negara juga beda-beda, tidak bisa disamarakan. Walasna naqdiru ala istiqsa'i dzalik, ya kami tidak mampu kalau untuk sampai menjelaskan secara detail ya dari berbagai wilayah, nggak bisa. Karena itlikulli baladin, sebab setiap negara iklimun ya, wa iklimun itu ada iklim yang berbeda-beda ya, ada iklim yang berbeda-beda. Wa amas samawiyah, dan adapun yang berkaitan dengan langit, fa'adilatuha tangqasimu ila nahariyah wa ila lailiyah. Kalau berkaitan petanda yang dari langit itu dibagi dua, ada yang sifatnya di siang hari, ada yang sifatnya di malam hari. Aman nahariyah, adapun yang bersifat di siang hari, fasamsu, yaitu matahari. Oh, matahari itu kalau di negara ini terbitnya itu dari posisi sana. Oh, berarti kalau posisi sana, arah posisi Mekah itu di sana. Oh, itu bisa menjadi penanda atau indikasi. Fala budda ayyuraiya qoblal khuruj minal balad, maka wajib untuk menjaga sebelum keluar dari negara. Oh, memahami. Ini negara ini di mana? Posisinya matahari terbit di mana? Kemudian posisi Mekah itu di mana? Nah, itu bisa dipahami ya. Sekarang kan sudah ada Google Map, itu ya menyelesaikan semua masalah ini. Membantu untuk memahami ini. Kemudian selanjutnya ya, ini berkaitan dengan yang nahariyah ini ya, itu ya matahari itu paling jelas itu terbit dari arah mana, terbenam dari arah mana, kemudian dari situ kita nyari ya peta, oh Mekah itu posisinya di sana ya, sehingga bisa menentukan arah kiblatnya.
Kemudian menarik ini berkaitan dengan penjelasan Imam Ghazali, bagaimana kalau posisinya itu tidak mungkin untuk bisa menghadap kiblah secara ainiyah. Ini ada penjelasan. Fa amma talabul ain indal musyahadah fa musmaun alaih wa amal iktifa bil jihad inda ta'aduril muayyanah fa yadullu alaihi kitab was sunnah wa fi'lus sahabah radhiyallahu qiyas. Jadi maksudnya mencari titik arah kiblat ya yang sifatnya itu qat'i, itu ya hanya posisinya berada di wilayah Mekah karena dia tidak dzonni lagi. Tapi kalau orang yang di luar zona Mekah ya, kayak kita di Indonesia ya, kita menghadapnya ke arah kiblat sana, ini sifatnya masih dzonni gitu. Nah, yang demikian ini ya, wa amal iktifa bil jihad ya, kalau memang ada ta'adzuril muayyanah, sulit untuk menentukan secara teknis, maka al-iktifa cukup ya, ambil garis besarnya aja. Karena hal ini diperkuat oleh dalil yang bersumber dari kitab, sunnah, kemudian perbuatan sahabat dan qiyas. Jadi tidak harus ya presisi lah, gitu. Presisi pas kita menghadap kiblat secara aini, nah ini ya pada saat kita posisi di Masjidil Haram. Tapi bagi orang yang di luar, ini semua sifatnya dzonni. Gitu. Nah, namun demikian, apakah hal tersebut bermasalah? Nah, ya, ternyata bisa dipahami kalau memang ada ta'adzur, ada kesulitan, ya tidak ada masalah. Itu dasarnya ayat Al-Quran. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, dimanapun kamu menghadap, ya maka hadapkanlah wajahmu, ya disitulah ya akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ayat dasar yang kedua terkait dengan sunnah, yaitu diriwayatkan dari Rasulullah SAW annahu qala al-Madinah. Beliau bersabda kepada penduduk Madinah, ma bainal maghrib wal masyriq qiblah. Itu. Menurut hadis Nabi, antara barat dan timur itu kiblah. Wal maghrib yaqa'u ala yamin, maghrib posisinya ada di kanan ahli Madinah. Wal masyriq ala yasarihim, sedangkan timur itu arah kirinya ahli Madinah. Faja'ala Rasulullah SAW jami'a ma yaqa'u bainahuma kiblah, maka antara barat dan timur itu dijadikan sebagai arah kiblat. Ini Rasulullah memberikan solusi ya kepada penduduk Mekah pada saat itu. Kemudian wa amma fa'alus sahabah, dan adapun perbuatan wa amma fi'lus sahabah, dan adapun perbuatan sahabah ini juga terjadi famaruya an ahl masjid Quba, yaitu ketika penduduk masjid Quba kanu fi sholatul subhi, ketika mereka sholat subuh bil Madinah mustaqbilin, mereka menghadap li Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis, mustadbirin al-Ka'bah, mereka memungkuri atau membelakangi Ka'bah. Li anal Madinah bainahuma, sebab Madinah itu di antara Baitul Maqdis dan Ka'bah. Faqila lahum, dan dikatakan kepada mereka, al-an qad khawwalat al-qiblah ilal Ka'bah. Nah, sekarang sudah berubah kiblatnya menjadi ke Ka'bah. Fastadharu fi asna'is shalah min ghairi talabin tilalah walam yungkir alaihim. Kemudian akhirnya mereka berubah di tengah sholat, ya, di tengah sholat merasa nggak pas kiblatnya, itu bisa langsung menyesuaikan. Di sini bisa fastadharu fi asna'is shalah min ghairi talabin tilalah walam yungkir alaihim. Wasumiyah masjidul qiblatain, maka disebut masjidnya itu dua kiblah.
Wa muqalabatul ain minal Madinah ilal Makkah la ta'rifu ila bi adillatin hindisiyah yatul nadru fiha. Ya. Ini kok solusi ketika menghadapi masalah dalam mencari titik kiblat. Wa amal qiyas, dan adapun dasar yang berikutnya berqiyas, yaitu annal hajat tamusu ilal istiqbal wa bina'il masajid fi jami' aqtoril ahad. Bahwa dibutuhkan ya untuk mencari titik kiblat ya dan membangun masjid fi jam'il aqtoril ar, yaitu di seluruh muka bumi. Ini. Maka dalam hal ini ya yang diperlukan adalah ya sebuah ikhtiar usaha yang maksimal. Dan sekali lagi ya, kalau ini boleh ditambah ya, yaitu kias ini bisa menggunakan kias-kias yang seperti peralatan modern, ya, kompas, kemudian penentu arah kiblat. Ini sekarang sudah sangat membantu dan mudah sekali. Kita dimanapun juga membangun masjid, menentukan arah kiblat, tinggal menyesuaikan titiknya, itu akan ketemu. Dan juga ya Kemenak itu setiap tahun 2 kali itu juga selalu memberikan info ketika matahari posisinya pas di atas Ka'bah. Itu berarti dimanapun kita berada, ya, itu bisa menyesuaikan. Itu biasanya setahun 2 kali. Ya, saya kira itu ya panduan yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam menentukan titik-titik dalam mencari kiblat ketika waktu sholat ya. Jadi begitu luar biasanya ya Imam Ghazali memberikan panduan teknis ya di dalam beribadah ya, terutama bagi para musafir. Memang kalau kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini menunjukkan bahwa Imam Ghazali ini ya seorang yang memiliki pengalaman sangat luas ya terkait dengan pengalaman perjalanan dari negara ke negara lain. Seperti kita tahu ya, Imam Ghazali berasal dari Iran, kemudian belajar atau ngajar di Baghdad, kemudian selanjutnya Imam Ghazali pindah ke Damaskus, ya, ke Suriah, dan artinya dari perjalanan ini Imam Ghazali kemudian ditulis ya dalam kitab Ihya ini tentang hal-hal yang penting bagi para musafir. Nah, tentu apa yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab ini ya tentu harus disesuaikan dengan konteks zamannya. Ya, artinya sekarang sudah banyak fasilitas, baik fasilitas modern maupun teknologi, dan itu bisa membantu. Yang penting poin-poin daripada penjelasan dalam kitab ini ya terkait dengan ilmu kiblah dan ilmu waktu itu menjadi penting, sedangkan alat-alat untuk membantu itu bisa menyesuaikan dengan keadaan pada zamannya masing-masing ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan Imam Ghazali ini ya menjadi pegangan kita pada saat kita posisi sedang musafir, baik musafir dalam tingkat Jawa atau keluar Jawa atau keluar negeri. Karena pasti kita akan merasakan tadi masalah, terutama ketika mau sholat ya, ini kiblatnya di mana gitu. Tapi alhamdulillah hotel-hotel sekarang itu sudah memberikan petunjuk ya di kamar itu, arah kiblat itu selalu ada. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan kitab Ihya ini bisa menjadi penguat kita. Jadi pentingnya ketika kita menjadi musafir tetap memperhatikan ibadah kita ya, terutama terkait dengan arah kiblat dan juga ilmu waktu ya, di mana kita berada. Sebab waktu tadi
yang seperti saya sampaikan kan berbeda-beda. Kita sholat asar jam 4, jam 5. Kalau kita di luar negeri nggak mungkin sama. Tadi sudah saya ceritakan. Maghribnya di Inggris itu kalau nggak salah ya jam 9. Maghribnya di Rusia yang saya ingat itu hampir jam 11. Subuhnya jam 2. Nah, ini kalau kita nggak memahami ilmu waktu, ya kita sholat nggak pakai aturan, akhirnya dikira masih isya, nggak taunya sudah lewat subuh. Jadi ini pentingnya memahami waktu tapi menyesuaikan situasi dan kondisinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali menjadi ilmu bagi kita, menjadi pegangan kita ketika sedang dalam perjalanan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.